Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, shalom, selamat pagi juga yang mengikuti melalui Zoom. Baik Pak Yopi Ratu, baik Ibu Yani, Kak Alin, semuanya. Selamat pagi semuanya. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Dan kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita mau sama-sama bersekutu. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sangat amat luar biasa dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mau menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau rasakan jamahan kasih-Nya, dan biarlah kita menanggalkan segala beban, segala apapun yang mungkin merintangi kita. Taruhlah itu di belakang, tapi mari kita fokus untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Engkaulah Tuhan. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku angkat pujian ini dari awal. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, saja pujikan pujian ini. Biarlah kita agungkan Dia pada pagi hari ini.
bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu. Hari demi hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Biarlah kita terus pada pagi hari ini mengagungkan Dia, memuji dan bersyukur untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mau terus naikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Ku naikkan syukurku ya Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Apakah jemaat saja mau mengangkat pujian ini? Angkat hatimu Bapak Ibu, angkat tanganmu, puji Dia, dan naikkan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Amin Tuhan. Hambanya Pendeta Alexander untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang senantiasa kami rasakan anugerah-Mu, senantiasa kami rasakan pemeliharaan-Mu, senantiasa kami merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Baik kami dari rumah masing-masing, hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat, kami mengucap syukur. Dan hari ini kami bisa sama-sama berkumpul, bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan, kesehatan dan semua karya-Mu bagi hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami ini, baik secara online maupun onsite. Dan setiap orang yang beribadah datang kepadamu, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan biarlah mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sebagai juru selamat, sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber keselamatan itu. Sehingga mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan daripadamu. Dan kami serahkan ibadah kami ini, baik pelayan firman Tuhan, baik worship leader, baik singer, tim musik, dan semua yang terlibat melayani hari ini. Engkau Allah yang mengurapi semuanya dan menyertai ibadah kami ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan hanya untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, sama seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Tapi sebelum duduk, saya rindu Bapak Ibu, tos satu sama lain katakan, Tuhan Yesus amat luar biasa. Puji Tuhan, dan memang Tuhan Yesus sangat amat luar biasa Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk kita senantiasa boleh sehati bersekutu di tempat ini setiap minggunya, dan tiba saatnya Bapak Ibu saya memberikan waktu dan kesempatan untuk bagi siapapun yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan. Dipersilakan waktu dan tempat. Atau mungkin Bapak Yopi atau Kak Alin yang mengikuti melalui Zoom, apakah ada yang mau bersaksi? Pak Alex mungkin? Oh, Pak Yopi silahkan Bapak. Bapak bisa bersaksi bagaimana perasaannya setelah punya cucu. Sini Pak Alex. Silakan Pak Alex. Minggu lalu Pak Alex juga sempat masuk rumah sakit Bapak Ibu. Jadi minggu kemarin itu maraton gantian, mertuanya duluan masuk rumah sakit dirawat karena bandel seperti yang saya ceritain minggu lalu, dan lanjut menantunya melahirkan. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, ada amin, ada amplop. Bapak Ibu puji syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita bisa berjumpa ya. Dan ya memang berapa waktu lalu ya tidak mudah lah, karena kita manusia boleh merencanakan, memikirkan segala sesuatu, tapi keadaan fisik itu tidak memungkinkan. Ternyata saya sadar saya sudah tua ya. Jadi berapa waktu lalu tuh saya kena sebenarnya dari gejala flu tulang ini. Sebenarnya berapa tahun lalu tuh saya pernah kena sebenarnya, cuman kan saya nggak tahu itu kan flu tulang. Maklum lah ya, karena saya mungkin keasikan ya beraktivitas dan memang sudah capek. Saya baru tahu flu tulang itu memang tulang yang sakit ya, namanya juga flu tulang ya. Jalan aja nggak bisa ya. Cuman saya nggak cerita ke Mei istri waktu kami ke rumah sakit, saya nggak cerita. Sebenarnya itu saya paksa jalan itu, karena injak aja itu kakinya itu sakit banget, ini tulang-tulang semua ya. Ya, tapi puji Tuhan sudah sehat ya. Karena anugerah Tuhan bisa sembuh, bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Ya kan saya nggak mungkin ya. Yang paling ganteng tuh yang lagi nyumput itu ya. Sama itu yang lagi main game di sana itu ya. Nah tapi juga memang setelah selesai harusnya sih anak yang ngomong ya. Saya memang kondisinya masih sampai sekarang masih minum obat lah ya, tapi tiba-tiba ini orang di mana-mana kalau mau melahirkan itu kan sudah duduk diam-diam di rumah sakit. Ini mereka masih jalan-jalan, makan dulu ya, datang kunjungi saya dulu di rumah ya, kemudian masih bawa kue kasih saya lagi ya, coklat. Lalu saya tanya, lalu masuk rumah sakit jam berapa? Jam 2 katanya ya, sudahlah saya pikir ya. Lalu rasanya gimana saya tanya, oh begini saya udah bilang ya udahlah, tapi saya udah hitung ya, karena saya punya pengalaman nih 2 jagoan yang lahir kan, jadi saya udah hitung. Selalu saya nanya tiap kali ke dokter tuh, pembukaan pertama berapa, gimana, kemudian sampai pembukaan ke-8 sebelum melahirkan. Saya udah bayangkan tuh intensinya gimana, saya udah tahu, tapi ya pura-pura saja, saya santai-santai aja. Lalu saya bilang ya kalau begitu hari ini memang harus ke dokter ya singkat cerita mereka ke dokter. Saya malahan berpikirnya keluarnya tanggal 13 ya. Tapi ternyata
ya nanti ulang tahunnya sama Bude kan. Ternyata enggak. Jadi mereka setelah enggak jadi keluar, mereka jalan-jalan. Ya, jalan lagi kan. Ya, jalan lagi tanggal 14. Lalu mereka bicara ke saya doain. Udah pergi aja saya bilang. Ya, karena memang saya juga masih kena angin juga masih goyang ya. Jadi pergi aja. Ternyata setelah mereka masuk jam berapa ya? Jam 4 itu masuk. Jam saya tanya sudah pembukaan ke berapa, masa 4, lalu tiba-tiba 5, udah 6, udah 7. Nah pas 7 baru saya jalan Bapak Ibu ke rumah sakit ya, karena saya tahu kalau saya jalan dari awal saya nunggunya lama di situ ya. Ya karena memang saya orang yang salah satu kelemahan sampai hari ini adalah paling malas kalau nunggu ya. Kalau ditunggu ya dia kalau begitu udah senyum. Ya, tapi kalau saya nunggu nggak mau. Jadi kalau saya siap apa-apa lakukan sesuatu, ya harus jalan. Jadi mereka harus siap duluan. Kalau saya yang siap duluan nunggu terlalu lama nggak mau saya. Nah, jadi datang saya ngobrol, kemudian saya doain. Doain udah masuk pembukaan 8. Ya saya cuman ngomong begini, nggak lama lahirlah dia. Ya, itu jam seingat saya itu jam 10.25 10.35 ya 10.35 ya lahir ya nggak apa-apa lah, puji Tuhan lah, di usia masih muda nih saya udah jadi kakek kan ya emang nggak enak juga ya. Ya karena kan sebenarnya saya punya trauma di umur 6 tahun saya pergi ke sekolah. Anak umur 2 tahun di depan umum dia teriak, "Kakek Alex!" Saya belok, saya lihat sampai saya jatuh dalam selokan ya. Ternyata saya juga jadi kakek benaran ya. Ya udahlah, apalagi yang teriak saya kakek itu mungkin dia sudah punya anak lagi ya. Saya dalam keluarga itu mungkin sudah bukan hanya punya cucu, cici cecet kayaknya. Saya udah nggak lama lagi udah jadi nenek moyang itu ya di keluarga ya. Tapi lepas dari itu Bapak Ibu, puji syukurlah dan terima kasih atas dukungan doa dari baik Pak Saud, Ibu Saud, ya, Pak Nelson, Ibu Nelson, Pak Pur, Ibu Pur, ya, Bu Ade, ya, Pak Weli, ya, baik Koko, Cici, Pak Milo dan Ibu Kardina. Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu nanti kelihatannya kayak saya absen ya, tapi jelasnya terima kasih. Dan terus kita bimbing mereka supaya mereka juga betul-betul membesarkan anak ini dalam ajaran dan nasihat Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Ya, karena kebanggaan seorang tua itu adalah melihat anaknya hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, supaya kedepannya semuanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih ya, udah jadi kungkung ya, kungkung Alex. Ya sebenarnya nambahin sedikit, Lala sendiri pembukaannya itu sebenarnya udah dari hari Rabu Bapak Ibu. Jadi pembukaannya berjalan lambat sekali. Pak Alex pulang itu saya bilang, ayo tuh dipanggil Sofianya, karena selama kehamilan tuh Pak Alex tuh jarang ngajak ngomong si dede bayi itu. Ayo coba dipanggil. Terus dipanggil lah sama Pak Alex. Sofia, ayo keluar nak. Ayo di sini main di luar aja. Terlalu lama di dalam mau ngapain? Kata Pak Alex gitu. Ternyata udah dipanggil gitu, Tio dan Lala. Karena mereka rajin jalan ya Bapak Ibu, dan disarankan sama dokter itu banyak jalan supaya benar-benar lahirannya normal. Jadi dia banyak jalan, gak lama mereka pergi jalan. Ternyata sorenya keluar flek itu. Langsung keluar flek, dan udah tahu sendiri kalau flek keluar itu sudah tanda-tanda awal melahirkan. Jadi selama 2 hari Rabu, Kamis sampai Jumat itu bergumul terus, kami terus pantau keadaannya. Dan aneh memang, mungkin ini cucunya benar-benar cucu Pak Alex banget dia. Pas Pak Alex yang tadi dibilang datang ke rumah sakit itu Lala langsung mulesnya, tadinya mulesnya biasa aja, masih taraf normal.
itu pun sudah diinduksi, Bapak Ibu sudah diberi suntikan mules, tapi opahnya datang, langsung itu mulusnya menjadi, dan selang 20 menit, 30 menit kemudian langsung lahirlah anak itu ke dunia ini. Memang saya juga nggak ngerti ya kenapa bisa gitu, cuman ya bersyukur kalau Tuhan tuh sangat amat baik bagi keluarga kami nggak pernah nyangka dalam 1 tahun terakhir ini banyak hal yang berubah, banyak hal yang nggak pernah dibayangkan akan menjadi seperti ini. Padahal rencana kita tuh, aduh ya nanti Tio kuliah bidang hukum, nanti gimana Stanley planning gimana, tapi gak pernah terpikir akan hadir anggota keluarga baru, cucu lagi Bapak Ibu. Aduh saya gak pernah bayangin, saya tahun ini baru mau kepala 4 Bapak Ibu, udah jadi oma-oma, rasanya gimana banget. Tapi puji Tuhan gak apa-apa, seenggaknya di usia muda masih kuat, masih bisa melihat pertumbuhan cucu, itu tuh benar-benar kemurahan Tuhan luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya untuk dukungan doa, support, semangatnya buat Tio Lala. Saya bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa di tempat ini yang selalu mensupport anak-anak kami, dan biarlah Tuhan yang akan terus membalas kebaikan dari Bapak Ibu. Buat Bapak Yopi, Ibu Yani juga terima kasih untuk dukungan doanya pada keluarga kami. Dan ya, barangkali ada lagi yang mau menyampaikan kesaksian. Sambil menunggu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Allah sanggup. Dan Dia memang sanggup luar biasa melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan ini. Allah sanggup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, apakah ada lagi yang mau menyampaikan kesaksiannya? Dipersilakan. Baik, kalau belum ada, ditunggu di minggu-minggu yang akan datang Bapak Ibu kesaksiannya. Dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk setiap keadaan apapun yang tidak pernah kita pikirkan, Dia selalu hadir, Dia selalu ada, tidak pernah beranjak atas kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, arti kehadiran-Mu. Bapak Ibu. Amin. Ya Tuhan.
Tuhan, kami sungguh dan sungguh bersyukur karena kami tahu bahwa kehadiran-Mu di dalam hidup kami memberi warna tersendiri. Kehadiran-Mu dalam hidup kami menguatkan kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami membuat kami boleh terus menatap akan masa depan kami di dalam Tuhan. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami melengkapi kami. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami membuat kami terus berdiri di dalam iman kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kasih yang menerima kami apa adanya, dengan kasih yang luar biasa, kasih yang mengorbankan dirinya bagi kami. Dan kami bersyukur karena kami ditemukan oleh Tuhan, karena kami dikasihi oleh Tuhan, karena kami menjadi anak-anak yang menjadi kesayangannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau mengembalikan setiap ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih kami boleh menaikkan pujian. Kami bersyukur kami boleh sama-sama mendengarkan kesaksian. Dan saat ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak tolong kami semua untuk kami boleh belajar dari Tuhan sendiri. Dan kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ambil alih sehingga sungguh Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa gitu ya. Tadi ketawa sendiri gitu, dengar juga kesaksian dari Pak Alek gitu ya, begitu luar biasa. Tadi dibilang kan, Mei bilang Sofia itu nggak mau keluar gitu ya. Terus waktu Pak Aleknya bilang katanya, ayo nak keluar, ngapain di situ lama-lama. Kemudian dia mulai menunjukkan reaksinya dan akhirnya cepat keluar gitu ya. Bapak Ibu, saya yakin bahwa ketika seorang anak ada di dalam kandungan, ketika orang-orang yang mengasihi dia di luar kandungan itu mulai berbicara, mulai menunjukkan gitu ya, sebuah kasih yang menunjukkan keberhargaan, saya percaya itu menjadi bagian yang luar biasa. Dan pasti Sofia dengar. Kakeknya udah pengen cepet-cepet lihat dia. Dia merasa sangat berharga, dia merasa sangat dihargai, dia merasa sangat dikasihi, dia merasa bahwa kehadirannya penting bagi orang tua dan juga bagi kakek dan neneknya, seperti itu ya. Beberapa waktu yang lalu ya, tiba-tiba ketika saya sedang ada di belakang gitu ya, kalau nggak salah sedang masak, pokoknya lagi di belakang gitu ya. Terus Welly cerita, tahu nggak Dek? Tiba-tiba kan dia itu jarang gitu ya. Terus dia bilang, tahu nggak Dek? Kenapa? Itu gara-gara aku cium. Saya bilang, hah? Cium siapa gitu ya? Gara-gara aku cium, tahu nggak apa yang terjadi? Apaan? Siapa yang dicium? Saya bilang gitu ya. Dia itu kan senang berkebun. Jadi ada satu tanaman kami gitu ya. Dia itu tinggi, batangnya itu tinggi. Sebenarnya bunga gitu ya, batangnya tinggi. Daunnya itu hanya di atasnya saja beberapa. Dan beberapa waktu itu sudah rontok dan hanya tinggal satu ya, tinggal satu daunnya. Terus dia cerita, si daun itu dicium sama Welly. Terus dia bilang, wah, dia bilang gitu ya. Kemudian dia bilang, ayo berbunga lagi, berdaun lagi gitu ya. Dia juga kaget karena setelah dicium sama Welly ini, si daun ini berapa hari kemudian itu muncul. Makanya dia juga kaget gitu ya. Muncul bukan hanya satu tapi banyak gitu. Kemudian saya gangguin dia, hari ini udah cium dia belum? Saya bilang gitu ya. Tanaman juga merasa ketika dia dikasihi, ketika dia dihargai dan dianggap penting, dia tahu. Nah, itu pengalaman dia dengan tanaman gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, kan Welly itu punya ikan. Dari berapa ya, 5 kalau nggak salah, tinggal 3 gitu ya. Kemudian ada satu ikan, itu ikannya ikan kayak ikan koki gitu ya, pokoknya matanya gede gitu. Ada satu yang warna putih, yang lain warna orange.
Dia itu diam aja. Saya ngeliat ini kayaknya mau mati nih ya, nggak tahu ini tidur atau mau mati gitu ya. Nah, saya hanya iseng ketika saya kan itu dekat dengan di belakang dekat dengan kulkas. Terus saya hanya bilang, Putih, karena warnanya putih. Putih, kamu ngapain di situ? Saya iseng ini ya. Terus saya bilang, ayo yuk, semangat lagi. Kamu hidup ya, saya bilang gitu. Kamu hidup ya, saya bilang. Waktu saya kan agak jauh di akuarium itu, saya hanya gosok-gosok di kacanya itu, saya ketuk-ketuk. Kemudian yang tadinya si ikan itu diam, dia seperti melihat, saya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa ngomong sama dia. Dia seperti melihat ke tangan saya, kemudian dia mulai bergerak menuju tangan saya yang saya begini-begini gitu. Saya bilang, kamu hidup lagi ya. Begitu saya ketuk dia begitu lagi. Dan keesokan harinya saya lihat dia, terus ketika saya sedang ngomong itu, Eli datang, dia lagi ngapain kamu gitu ya. Tapi waktu saya bilang, iya ini si Putih saya lagi ngajak ngomong. Esokan harinya, itu 2 hari itu dia nggak ada semangat. Esok harinya itu dia sudah lincah lagi. Saya bilang, wih bagus ya Putih, kamu udah lincah lagi, semangat lagi. Saya nggak tahu bahasanya ikan. Welly juga nggak tahu bahasanya tanaman. Tapi ketika makhluk hidup diterima atau dianggap sesuatu yang penting, saya sangat percaya bahwa mereka yang kita aja yang nggak ngerti bahasanya, bisa ada sesuatu yang berdampak. Apalagi ya kalau kita ya sesama menganggap satu dengan yang lain itu menjadi bagian yang berharga. Bapak Ibu, tanggal 14 kemarin menjadi satu momen, benar nggak? Satu momen yang orang bilang hari kasih sayang lah, hari apalah gitu ya. Sampai banyak momen ini dipakai untuk bagian-bagian penting di dalam hidup. Salah satunya Pak Milo dan Ibu Susan ya mengambil hari itu sebagai hari pernikahan, seperti itu. Ya hari pernikahan, pas ya hari pernikahan ya hari Valentine. Ada banyak orang menganggap bahwa ketika kita menjadi bagian yang penting, ketika kita menjadi bagian yang berharga, itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Kemarin waktu acara di sekolah ada satu siswa gitu ya, karena kan kita acaranya kebetulan malam, jadi sekalian Valentine lah seperti itu. Jadi acara sekolah sekalian acara Imlek, sekalian acara Valentine digabung seperti itu. Ketika saya menunggu untuk dijemput, kemudian ada satu siswa yang masih menunggu di ruang di tempat satpam itu. Saya tanya, kenapa kamu belum pulang? Dia bilang gitu. Iya, ini masih belum dijemput karena macet sekali. Terus dia bilang gini, Miss, kenapa? Aku dapat ini. Dia menunjukkan, dia masih kelas 8 ya. Terus dia menunjukkan satu karangan bunga yang besar dan satu coklat yang satu kotak yang gede banget. Widih, saya gangguin gitu ya. Terus dia nggak tahu, Miss, sambil begitu gitu ya, nggak tahu. Jadi ada temennya cowok yang mungkin PDKT sama dia gitu ya. Dan itu dipakai momen dia kasih coklat dan karangan bunga. Saya bilang, wih berbunga-bunga dong. Terus dia bilang, nggak tahu Miss, dah aku mah hanya nganggap temen sambil gini-gini gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, pernahkah kita bertanya sama diri kita, atau kita mungkin mengatakan kepada orang lain, kamu berharga, aku mengasihi kamu gitu ya, kamu menjadi orang yang penting di dalam hidup aku, hidup saya. Kita akan lihat nats kita ada di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-49. Nah, ini kisah tentang ketika Yesus membangkitkan anak Yairus ya. Dan ini satu rangkaian mukjizat yang Tuhan kerjakan. Ada anak Yairus yang disembuhkan dan ada perempuan yang sakit pendarahan yang juga disembuhkan. Kita sudah tahu akan kisah ini, kita sudah sering mendengar, tapi saya ingin kita sama-sama belajar hal yang sederhana gitu ya. Dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang
49 saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Kisahnya seorang Yairus, dia punya anak dan dikatakan anaknya itu mati. Anaknya sakit. Sebelum mati anaknya itu sakit, kemudian gitu ya. Di sini dikatakan ketika Yesus kembali, ayat yang ke-40, ketika Yesus kembali orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Seorang kepala rumah ibadat punya posisi ya yang biasanya dihargai, dan saat itu dia tidak tahu harus seperti apa ketika mendapati anaknya hampir mati. Tapi dia tahu bahwa ada Yesus yang bisa memberikan pertolongan karena dia juga pasti mendengar sepak terjang daripada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di situ dia datang sama Tuhan, dia tersungkur, dia memohon tersungkur, ya. Memohon untuk apa? Supaya Yesus datang ke rumahnya. Mungkin dia berpikir, mau enggak ya Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Ada perjalanan yang harus dilakukan, ya, seperti itu. Dia betul-betul melihat kebutuhan anaknya harus sembuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yairus ini melihat bahwa anaknya adalah orang yang berharga di dalam hidupnya. Dia tidak mau anaknya pergi meninggalkan dia di dalam kematiannya karena sakit, dan dia tidak berbuat apa-apa. Apapun namanya seorang ayah, biasanya apapun dikerjakan, pasang badan, ya, jadi tameng. Untuk apa? Untuk anaknya. Karena dia tahu bahwa dia di ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Anak perempuan itu cinta pertama ayahnya. Ya, biasanya anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yairus melihat anaknya ini sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan dan penting di dalam hidupnya. Jadi dia nggak akan merasa malu kalaupun dia harus tersungkur, kalaupun dia harus memohon, kalaupun dia harus mengiba-iba gitu ya, kalaupun dia harus lakukan apapun. Yang penting anaknya sembuh. Dan di ayat 49 di situ dikatakan, waktu ada pembicaraan sedang ngobrol, ya, anakmu sudah mati. Kebayang gak? Di ayat 49 ini ketika dikatakan datang seorang dari keluarga, berarti kan beritanya bisa dipercaya. Datang dari seorang keluarga, kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Udah gak penting lagi. Udah gak perlu lagi. Gak perlu lagi. Kenapa? Udah mati. Sudah dipanggil Tuhan. Sudah selesai hidupnya. Kebayang gak sih Bapak Ibu, ketika Yairus mendengar anak yang begitu berharga di dalam hidupnya, anak yang begitu penting di dalam hidupnya, dan dia mendengar kabar anaknya mati. Ketika saya di Jogja, saya bergumul ketika adik saya dalam situasi antara hidup dan mati karena kecelakaan. Dan ketika sekali waktu di hari ulang tahun saya ingat sekali. Di hari ulang tahun saya di tahun 93 saat itu, saya mendengar kabar bahwa adik saya sudah dipanggil ke rumah Bapa.
itu seumur hidup saya, baru kali itu saya ngerasa yang namanya jantung seperti dicopot itu saat pertama kali ketika adik saya meninggal. Jadi saya tahu betul rasanya Yairus seperti apa, karena orang yang dia kasihi sudah tidak ada lagi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, apa yang penting di dalam hidup kita, hidup saya dan saudara? Ya, siapa orang yang berharga di dalam hidup kita? Siapa orang yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita bisa berkorban karenanya? Siapa? Sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting itu menjadi tentu menjadi bagian yang akan menjadi prioritas dalam hidup kita. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu ada satu anak datang sama saya. Dia bilang, kan saya lihat kenapa dia itu suka kayak yang termenung gitu ya, sering-sering melamun. Dan dia hanya berkata, saya punya ketakutan. Takut apa? Dia bilang, saya takut seandainya papa atau mama saya dipanggil Tuhan, saya harus gimana? Ada ketakutan-ketakutan di dalam hidup dia. Kalau saya nggak bersama lagi, saya bilang, saya memberikan pertanyaan yang konyol sama siswa ini. Saya bertanya, apakah kamu mengasihi ayah dan ibumu? Tentu sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu saya lontarkan. Tetapi saya ingin tahu karena dia sebelumnya sudah mengatakan demikian. Dia bilang, ya saya mengasihi, tapi saya belum melakukan sesuatu untuk ayah dan ibu. Saya nggak tahu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ayat ke-50 di situ ketika Yairus mendengar kabar anaknya mati, orang suruhannya, keluarganya berkata, nggak usah lagi nyusahin guru, selesai sudah. Yesus tahu, ya, Yesus tahu. Yesus paham hatinya Yairus, ya, Yesus tahu. Itu sebabnya di ayat yang ke-50 dikatakan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Sederhana ya, jangan takut, percaya aja. Jangan takut, percaya saja, anakmu selamat. Dan ketika kita melihat kisah ini sampai akhir, apa yang Yesus katakan itu terbukti. Jangan takut, percaya saja, anakmu selamat. Dan sukacita itu dinikmati oleh Yairus ketika dia bisa melihat anak yang dia kasihi, anak yang begitu berharga di dalam hidupnya, hidup kembali karena kebaikan dan kasihnya Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan kasih di dalam hidup dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak, ini hanya salah satu kisah bagaimana Yesus menganggap bahwa ketika orang lain ya udah gak perlu lagi karena udah gak bisa diapa-apain lagi. Tapi Yesus melihat bahwa ini anak yang begitu berharga, begitu penting bagi hidup Yairus ya. Ini hanya sepenggal kisah bagaimana Yesus ya menunjukkan bahwa dia menghargai banyak hal ketika orang lain tidak bisa menghargai. Salah satunya juga kita lihat ketika Yesus marah di bait suci. Ya, mungkin waktu kita lihat tuh Yesus juga marah, gitu ya. Berarti Yesus bukan Allah yang sepenuhnya bahwa dia adalah kasih dong, dia ada marah. Tapi kita melihat latar belakang ketika Yesus marah di bait Allah, ya. Orang lain melihat bahwa ini sesuatu kekurangan Yesus. Tetapi kalau kita melihat di dalam kisah ketika Yesus marah, di situ dia melihat marah ketika melihat ada banyak penukar uang, ada banyak jual beli terjadi di pelataran gereja. Mungkin orang berpikir biasa saja, karena penukaran uang, ada jual beli di situ, itu kan mempermudah. Pada saat itu ketika orang datang ke bait Allah, mereka harus membawa persembahan, baik itu kambing, domba yang harus dibawa.
Kalau rumahnya jauh di luar kota ya harus dibawa. Yang dibawa itu harus yang baik. Kalau ada yang sakit nggak bisa dibawa untuk persembahan. Dan mereka menyiapkan itu. Nggak usah susah-susah lagi bawa dari rumah, beli aja di sini. Kan sebenarnya mempermudah. Tetapi Yesus tahu tujuannya bukan untuk mempermudah, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Selintas tampaknya oke-oke aja, baik-baik aja. Terus kenapa Yesus harus marah? Ya, Yesus lihat bukan masalah jual belinya, tetapi pelataran yang dipakai untuk jual beli itu. Karena itu adalah tempat yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang non-Yahudi tidak bisa masuk ke bait Allah, berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang dianggap sebagai umatnya Tuhan. Jadi mereka hanya bisa sampai di pelataran. Pelatarannya dipakai untuk jual beli, nggak ada tempat. Artinya orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa nggak penting orang-orang non-Yahudi itu datang ke bait Allah. Mereka bukan bangsa kita. Ini yang menjadi poin. Ketika orang lain menganggap bahwa ada orang-orang yang gak penting, Yesus menganggap ini penting. Karena kebenaran firman itu harus berlaku bagi semua orang. Kebaikan dan kasihnya Tuhan itu harus dilihat dan dinikmati oleh semua orang. Gak penting lah, kalau mereka gak beribadah juga gak apa-apa lah. Kan mereka bukan bangsanya kita. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita mau flashback lagi gitu ya, ada begitu banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan menunjukkan sesuatu yang penting Dia lihat ketika orang lain tidak lihat. Beberapa waktu yang lalu Pak Nelson ya khotbah kalau nggak salah tentang Yunus. Kenapa Yunus kabur, nggak mau khotbah ke Niniwe? Padahal Tuhan udah suruh. Dia itu nabinya Tuhan, nggak taat dia. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa orang-orang Niniwe itu nggak penting untuk terima Tuhan, nggak penting untuk dengar firman. Karena dia nganggap mereka itu orang yang udah jahat banget, ya harusnya dihukum. Nggak penting lah untuk menerima kasih setianya Tuhan. Tapi lihat bagaimana kita belajar dari kesabaran Tuhan Yesus yang menunjukkan kasihnya kepada banyak orang, yang menunjukkan kamu berharga, kamu penting. Orang lain menganggap kamu gak penting, tapi kamu penting, kamu berharga bagi saya. Ingat wanita yang pernah dituduh berzina? Ingat bagaimana seorang wanita yang perlu minum di sumur? Ingat bagaimana seorang yang kusta yang gak diterima? Jangankan diterima, deket-deket aja gak mau, jangan deket-deket. Karena orang kusta itu harus dijauhi, dianggap sebagai penyakit menular, sebagai penyakit akibat dosa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus membela wanita ini, Yesus mengampuni wanita ini, Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria ini, Yesus juga menjamah orang kusta ini. Artinya Yesus menunjukkan siapa dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Yesus jiwa itu lebih penting, jiwa itu berharga daripada sekedar hanya sebuah persembahan dan status kayak tadi ya, bangsa umatnya Tuhan. Ketika ada seorang janda miskin yang mempersembahkan, hanya uang yang sedikit. Sementara ada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi ya, yang punya banyak uang yang bisa dipersembahkan. Lah kok yang dilihat itu ya janda miskin ini persembahannya. Kenapa? Karena dia lihat kepada hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
di dalam hidupnya yang singkat, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang seharusnya. Dia menunjukkan sikap yang seharusnya. Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan Yesus menempatkan orang-orang yang penting di dalam hidupnya, ya, untuk menikmati kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus menempatkan orang-orang yang dibuang. Tuhan Yesus menerima orang-orang yang tidak dikasihi supaya mereka menikmati kasih-Nya Tuhan. Mereka nggak menikmati kasih dari sesamanya, tapi yang paling utama mereka harus menikmati kasih-Nya Tuhan. Ya. Sebelum dia meninggal, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menitipkan ibunya, ya. Dia menitipkan loh ibunya kepada salah satu muridnya. Artinya apa? Artinya ibunya juga menjadi pribadi yang berharga sebagai ibu duniawi di dalam dunia itu. Ya. Sebagai seorang ibu yang melahirkan, seorang ibu yang merawat dia 33 tahun. Hidupnya Tuhan Yesus itu tidak lama. Tapi dia menunjukkan bagaimana seharusnya, ya, kita dan seharusnya umat Tuhan menerima satu dengan yang lainnya. Gak mudah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya gak akan panjang lebar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, pikirkan, siapa orang yang berharga di dalam hidup kita? Siapa yang penting dan mengapa dia jadi berharga? Mengapa dia jadi penting dalam hidup kita? Tadi Yairus menunjukkan bahwa anaknya itu penting di dalam hidupnya. Memang tidak diceritakan tentang istrinya, ya, tapi di situ dia menunjukkan ada orang-orang di dalam hidup kita tentu yang menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang penting, orang-orang yang perlu untuk menikmati kasih-Nya kita. Ya. Pikirkan, mengapa dia penting buat saya? Mengapa dia berharga buat saya? Ya. Ketika kita berpikir, oh, anak itu berharga buat saya. Oh, pasangan itu berharga. Oh, orang tua itu berharga. Oh, teman itu berharga. Oh, pekerjaan itu berharga buat saya, penting buat saya, gitu ya. Kemudian kalau orang-orang ini berharga di dalam hidup kita, apa yang sudah kita buat untuk mereka? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Tuhan juga penting dalam hidup kita? Ada orang yang berpikir, apa sih Valentine? Apain sih? Ya, mungkin. Tapi bagi sebagian orang kayaknya sakral banget gitu, ya. Bapak Ibu, siapa yang jadi penting dalam hidupmu? Saya nggak tahu. Sudahkah hari ini engkau berkata kepada pasanganmu atau anakmu atau ibumu atau siapapun, aku mengasihi engkau. Coba di kiri kanan katakan, aku mengasihi, kamu penting, kamu berharga. Jojo sendirian. Hari ini pasti belum kan? Terus kayaknya lebay banget sih ngomong aku sayang sama kamu, gak usah diomongin juga udah tahu. Tapi kadang-kadang ya kita perlu menunjukkan. Coba kasih, Pak Saud sudah ngomong sama ibu? Ibu selalu ya Pak Saud. Ya, coba ngomong sama sampingnya kiri kanan. Kamu penting, kamu berharga, aku sayang sama kamu. Yang jauh kasihan ya, Leonya nggak ada di sini, tapi hatinya, ya, doanya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang apalagi kalau cowok itu kayaknya apa sih gitu ya,
Kemarin saya lihat di IG, kebetulan sedang lihat gitu ya. Terus di situ dikatakan, kenapa kalau orang itu, seorang suami atau seorang istri, kalau memberikan pelukan itu nggak boleh hanya pelukan begitu, ya. Kalau kasih kiss juga nggak boleh hanya. Jadi hanya pelukan itu perlu sekitar 6 detik kalau nggak salah. Kenapa? Dan itu membuat awet muda. Bapak Ibu ya, mau pasangannya awet muda, pelukannya jangan cuma set. Pergi ya, atau pergi udah ya, pergi ya. Aduh udah tua lah, ngapain lah, malu udah gitu-gitu ya. Enggak Bapak Ibu, karena ada bagian di dalam diri kita itu yang saling ya. Ketika kita memberikan pelukan kasih, pelukan sayang sama pasangan, sama anak, sama suami, sama orang tua, itu bagian yang akan menyehatkan kita juga secara fisik. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tadi katakan, apa yang sudah kita lakukan buat orang-orang yang berharga dalam hidup kita? Nggak hanya ngomong doang, aku sayang sama kamu, tapi nggak ada actionnya, ya. Perlu sesuatu yang apa namanya, yang dikerjakan. Saya kadang-kadang kalau di rumah gitu ya suka capek kan, bener nggak? Ibu-ibu suka capek nggak sih pulang kerja, terus kalau misalnya pulang ke rumah masih harus beberes ya, padahal nggak diberesin juga nggak apa-apa gitu ya, tapi kayaknya aduh harus cuci piring gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika saya pulang, tempat cucian udah bersih, udah nyuci piring dia. Kadang-kadang saya suka bilang gini, aku nggak mau cuci piring ya hari ini, karena udah capek, udah masak semua. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku yang cuci. Atau nanti kadang-kadang ketika pulang ya, cucian baju sudah beres itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sayang itu harus ada actionnya. Waktu kita bilang kamu berharga, itu harus ada actionnya, bukan hanya ngomong doang. Begitu juga ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku sayang sama engkau. Apa yang kita lakukan, actionnya kita itu untuk Tuhan itu apa? Betul, Tuhan itu tidak pernah memaksa. Bahkan ketika kita tidak mau memuji Tuhan, Tuhan bilang, aku bisa buat batu-batu ini memuji aku. Semua pun bisa Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Yesus orang yang terbuang, orang yang terhilang, orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang diabaikan, orang yang dianggap tidak penting, itu menjadi penting di dalam pemikiran Yesus, bagi hatinya Yesus. Saya dan saudara, kadangkala di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang gak mau terima kita, ada orang-orang yang mengabaikan kita, ada orang-orang yang berlaku tidak adil dengan hidup kita, ada orang-orang yang memandang sebelah mata dengan kita, ada orang-orang yang menganggap kita gak penting. Banyak gak? Sering gak? Sering, saya sering mengalami itu. Kita sudah berbuat baik sama orang, dianya nusuk dari belakang. Kita sudah mengerjakan yang terbaik, masih juga dicela. Kita sudah mengerjakan banyak hal yang baik, nggak dilihat. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami hal yang demikian. Ya, kita nggak dianggap penting oleh orang lain. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini dan kita terus masukkan di dalam pikiran dan hati kita, bahwa saya dan saudara itu berharga bagi Tuhan. Saya dan saudara itu penting buat Tuhan. Jangan pernah merasa saya tidak ada apa-apanya. Kalau kita sendiri merasa kita itu tidak ada apa-apanya, kalau kita sendiri merasa, kitanya merasa enggak berharga, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Yuk, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar menempatkan orang sekitar kita yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, entahkah itu pasangan, entahkah itu rekan kerja, entahkah itu anak, entahkah itu orang tua. Tempatkan mereka sebagai orang-orang yang berharga. Dan ketika itu sudah menjadi berharga, lakukan sesuatu untuk orang-orang yang berharga. Karena ketika kita melakukan itu, maka itu menjadi bagian kita bisa merefleksikan bahwa kita juga bisa menunjukkan
bahwa kita bisa mengasihi Tuhan yang sudah menganggap kita itu berharga, yang sudah menjadikan kita itu berharga. Kita nggak bisa bertemu sama Tuhan secara fisik, tetapi Tuhan menempatkan orang-orang di dalam hidup kita untuk kita boleh beraction. Kata Tuhan kan, kalau engkau mengasihi aku maka kamu juga harus menuruti perintahku. Perintahnya Tuhan apa? Mengasihi, menghormati suami, mengasihi istri, menghormati orang tua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari kita sama-sama belajar. Jadilah orang yang memberi tindakan sehingga orang lain merasa diri berharga, karena kita sudah belajar dari Tuhan dan karena kita sudah dibuat berharga oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Pemain musik boleh menaikkan satu pujian. Pujian Ku rindu setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biarkan pujian ini boleh juga menjadi bagian doa kita, bahwa kita senantiasa rindu setiap waktu untuk menghidupi kebenaran Tuhan, menghidupi bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita menjadi bagian kasih-Nya Tuhan. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Berterima kasihlah untuk setiap karya yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu.
Bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Bersyukurlah karena kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan dibuat berharga oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Nanti minta dengan hormat Bapak Pendeta Yopi boleh berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, Ya Yesus. yakin Tuhan bahwa pergumulan atau firman-Mu yang kami dengar Ya, pada pagi ini, satu jiwa itu sangat berharga. ya Yesus. Orang yang datang kepadamu pada waktu itu, karena kami baca dari firman-Mu, mengalami duka cita, tetapi Engkau tidak pernah melepaskan duka cita yang dialami oleh Ya. orang yang pada waktu itu Ya hadir Yesus. datang kepada. Benar. Dan kami dan Yesus pada hari ini yakin firman-Mu adalah firman yang mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang Engkau sudah lakukan untuk kemuliaan. Ya Yesus. Berkati dan berkati kami juga yang sudah mendengar, sehingga apa saja setelah kami ibadah, jika kami bertemu dengan siapapun juga, kami akan cerita yang sama supaya mereka bisa percaya kepadamu. Ya. Dalam nama Allah, ucap syukur untuk pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Ade. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati pelayanan, aktivitas dimanapun Ibu Ade Tuhan tempatkan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya Bapak Ibu bahwa kita sepenting itu di hadapan Tuhan, dan tetap semangat kita mengerjakan kehidupan ini hanya untuk kemuliaan-Nya. Dan sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami untuk kami terus hidup bagi kemuliaan-Mu, menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bu Ade dalam segala aktivitas pelayanannya, pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya. Engkau terus topang Tuhan, Engkau terus sertai, jangan pernah tinggalkan hamba-Mu ini. Tapi biarlah beliau ini boleh melihat bahwa kasih dan penyertaan-Mu sungguh nyata atas kehidupannya. Dan sebentar ini akan memberikan yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi pada pagi hari ini. Dan yang mungkin juga belum dapat memberi, biarlah kiranya kami tetap dengan sukacita hati, kami memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati yang menjadi persembahan kami pada pagi hari ini, biarlah semuanya boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kepada hambanya yang akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita angkat pujian ini, Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka
Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada hambanya akan menyampaikan warta jemaat. Saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tadi ada kalimat menarik itu di firman Tuhan tuh. Jangan takut, percaya saja. Ya. Ya, kalau di teks lain bahwa hidup dan mati adalah milik Tuhan. Ya. Jadi ya di tengah kesulitan penderitaan yang kita alami, pertanyaannya bagi kita, masihkah kita percaya kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara? Ya, sudah disampaikan Bu Ade bagaimana berharganya kita dan Dia akan berperkara. Jadi kalau ada alami kesusahan, yang paling pertama diingat itu atas. Kalau kita manusia mikirnya siapa yang bisa saya minta tolong? Lah iya kan, tapi atas ya. Oke, terima kasih ya. Ya Bu Ade, ya Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, segala aktivitas yang dilakukan. Ya. Oke, kita akan mendengarkan warta jemaat. Emang tadi gambar depannya apa? Alah, kok kelihatan botak saya dengan Bapak di situ ya. 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 Next, lanjut. Ya. Itu persembahannya totalnya berapa tuh? 1.435.000. Ya. Terima kasih persembahannya. Tuhan memberkati. Dan kalau mau, jangan hilang dulu, saya masih mau ngomong. Itu ada nomor rekeningnya, ya. Bisa ditransfer persembahannya ke situ, ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Next, lanjut. Ini Ibu Pur ini ulang tahun 13 Februari. Pak Pur, kasih hadiah apa Pak Pur? Ya, yang jelasnya ya, mau tiup lilin, mau tiup kue, mau tiup apapun, yang jelasnya yang paling penting itu bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup Bu Pur ya. Selamat ulang tahun Bu Pur ya. Ya, sehat selalu, Tuhan berkati, dan ingat tambah tua. Lah iya kan, ulang tahun kan kita tambah tua. Mana ada ulang tahun tambah muda. Ya, tapi jiwanya tetap muda ya. Ya. Karena saya tahu Bu Pur sama Mei sama ini ya, ngurus laki-laki ya. Nggak ada perempuan, jadi nggak mudah. Ya. Next, lanjut. Aduh, romantisnya. Kenapa fotonya yang ini nih? Ini artis dangdut, ini biduan ini. Ya. Susana gitu ya. Ya saya ingat ya Milo ya. Kalau saya lihat masih langsing dan ini ya. Sebelum Lawson ada, Lawson sebelum ada ya. Polos wajah mereka tuh di Mama Toha itu ya. Lu tanya aja ke saya Lawson. Ada foto-fotonya kok. Ya. Tapi tetap saja ya, yang penting keputusan membangun bahtera rumah tangga bukan karena kita bisa menjaga perasaan pasangan saja atau membahagiakan pasangan, tapi yang terpenting adalah Tuhan itu menjadi kepala. Ya. Jadi libatkan Tuhan senantiasa. Ya. Jangan pernah ambil keputusan pada saat marah. Ya, salah wajar, tapi juga belajar dari kesalahan pun wajar. Saling mengasihi ya Bu Susania, Pak Milo ya. Ya, kalau kurang jelas nanti datang ke rumah saya, kita makan bakso sambil ngobrol. Ya, selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati ya. Ya ini coklatnya penuh, harusnya Pak Milo kasih banyak bunga ya. Aduh, ini juga sama ini. Ya. Ulang tahun pernikahan ya 22 Februari ya, nanti Pak Weli, Mbak Ade silahkan datang ke rumah saya, masak, kita makan bersama. Ya. Tapi bawa sayur sendiri ya. Enggak apa-apa kalau mau datang ke rumah kita makan bersama di ulang tahun itu juga. Saya senang-senang saja. Bapak Ibu juga diundang pastinya. Ya. Saya mewakili ya, kalau memang mereka ada. Takutnya Mbak Ade bilang, Bro Weli atau Pak Weli lagi
pertandingan. Ya udah, nggak ada makan-makan itu. Ya, ya. Pokoknya tetap aja yang penting langgeng lah ya. Ya, ini Pak Weli untung agak sedikit tunjuk dari fotonya kelihatan romantis. Kalau nggak kelihatan Daud dan Goliat. Ya, tapi tetap saja ya Tuhan berkati ya Pak Weli pernikahannya. Ya, ya. Karena kami dulu kalau berdiri foto bersama Mbak Ade juga dengan Mei 11-12 tingginya. Ya, tapi berharga di mata Tuhan, tadi udah diomongin. Lanjut, nanti kita membuli orang berdosa kita. Ya, itu pelayanan minggu depan. Ya, nanti Pak Saud lagi minggu depan langsung pimpin perjamuan kudus. Ya, next lanjut, mohon persiapkan pelayanannya. Dan khotbah Bapak di Radio Cevi 103,5 FM ya, setiap hari Senin pagi pukul atau jam 7 pagi. Silahkan mendengar. Dan Tuhan memberkati. Next, lanjut. Oh, ini pokok doa. Oh iya, ini bergeser ini ya. Biasalah. Karena biasa ini ada. Tapi nggak apa-apa lah, bisa dibaca kok. Ada yang lain Bapak Ibu yang butuh untuk didukung dalam doa? Ada? Cukup? Jo, cukup Jo? Hah? Cukup Jo? Ini saya cuma kasih sen saja. Cukup? Nggak usah? Oh, dia masih mau melanglang buana dulu. Ya, kalau Bang Samuel tahun depan ya. Oh, tahun ini ya? Oh, tahun ini Bang Samuel ya. Kalau lu nggak pasti. Ya baru putus. Nggak apa-apalah. Yuk, mari kita berdoa lah. Nikmati masa muda lah. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Bagaimana di tengah penderitaan, di tengah sakit penyakit, di tengah keadaan yang kami alami, anugerah-Mu indah dan tepat pada waktunya. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan berkati Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanannya, aktivitasnya Engkau sertai, keluarganya Engkau sertai, dan biar semuanya hanya mendatangkan pemberitaan Injil dan kemuliaan bagi nama-Mu semata-mata. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, serta DPR, MPR, kepolisian, TNI, dan semua instansi pemerintah. Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu, agar mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, agar memimpin bangsa ini dengan adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan ketetapan-Mu. Karena orang-orang yang terpilih adalah atas izin-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang berotoritas untuk menuntun mereka, menyertai mereka, agar betul-betul memimpin dengan baik dan benar. Dan ada oknum-oknum yang juga mungkin berusaha untuk merusak keutuhan bangsa ini. Tuhan, kami mohon Engkau menyatakan kuasa-Mu, sehingga bangsa ini tetap utuh, tetap aman dalam kendali dan pemeliharaan-Mu. Aparat TNI maupun kepolisian yang berkewajiban untuk menjaga, Tuhan Engkau berikan mereka hikmat-Mu untuk mengungkapkan semuanya dengan bijak, sehingga semuanya dapat terselesaikan persoalan-persoalan ini. Kestabilan keutuhan bangsa ini semuanya tetap aman karena campur tangan dan pertolongan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dalam bangsa ini yang sudah pernah mendengar berita Injil namun masih mengeraskan hatinya, atau mungkin mendengar berita Injil dari media sosial atau dimanapun Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan Engkau yang jamah hati dan pikiran mereka, yang tuntun mereka ke seluruh kebenaran, agar mereka dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang menginsafkan akan segala dosa, memimpin ke seluruh kebenaran. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga biar orang-orang dalam bangsa ini
setiap orang yang sudah mendengar berita Injil boleh mengambil keputusan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk terus pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Pendeta Nelson di Kuningan. Sertai hamba-Mu, dan segala sesuatu yang dibutuhkan Engkau cukupkan. Tapi juga berikan kesehatan kepada Pak Nelson, agar ia betul-betul fit ketika nanti tiba waktunya pergi ke Kuningan untuk memberitakan Injil. Dalam nama Yesus Kristus. Demikian pun sertai Pak Saud, sertai Pak Yopi, Bu Yani, sertai Bu Ade, dengan Pak Weli, sertai Pak Nelson, dengan Bu Neneng, sertai hamba-Mu dengan istri, biar kami semua sehati, sepikir, sejiwa, seroh, sama-sama bergandeng tangan untuk melayani Engkau di tempat ini, maupun dimanapun kami berada, hidup kami semuanya untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama-Mu. Berikan kesehatan kepada kami semua, penyertaan perlindungan-Mu kepada kami untuk terus memberitakan Injil. Bahkan jemaat-Mu di tempat ini yang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau juga Allah yang menyertai mereka dan menjawab doa-doa mereka, biar mereka memperoleh kelegaan daripada-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bahkan Tuhan yang sakit, yang masih dalam pemulihan, baik Pak Yopi, Bu Yani, Bu Olsia, hamba-Mu, Michael yang masih cuci darah, semua sakit penyakit, atau jemaat-Mu yang tidak hadir karena sakit penyakit, Tuhan, Engkau Allah yang menjamah, dan oleh bilur-bilur-Mu biar semua sembuh, oleh mujizat dan belas kasihan-Mu kuasa-Mu dinyatakan, sehingga kami mengucap syukur atas semua yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan juga yang berulang tahun, baik ulang tahun Ibu Pur, baik ulang tahun pernikahan Pak Milo dan Bu Susan, baik ulang tahun juga Pendeta Ade dan Pak Weli pernikahan, Engkau yang sertai semuanya. Berkati secara jasmani, berkati secara rohani, berkati secara materi menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Tapi yang terpenting, sertai hidup mereka, pelihara hidup mereka, jagai hidup mereka, dan nyatakan anugerah-Mu dalam hidup mereka, baik secara pribadi maupun dalam keluarga mereka yang mengalami ulang tahun pernikahan, di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga berkat dan anugerah-Mu menjadi bagian dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak kami ucapkan satu persatu, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyertai dan menjawab doa-doa kami seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Termasuk Leo di luar negeri, Engkau juga sertai dan pelihara, berkati dan nyatakan anugerah-Mu, sehingga tiba saatnya nanti dia bisa berlibur kembali atau berjumpa dengan keluarga di Kota Bandung, dalam nama Yesus Kristus. Baik Chandra dengan keluarganya, baik Deborah dengan keluarganya, dan bahkan ada beberapa keluarga yang sudah lama tidak beribadah pun, Tuhan Engkau sertai supaya kami semua bisa beribadah dan juga bisa melihat mereka secara online atau onsite. Yang jelas mereka juga Engkau pelihara Tuhan. Lindungi, inilah doa kami. Dan kami serahkan pemuda-pemudi di tempat ini, baik Mas Jojo, baik Bang Samuel, baik Haga, Arya, dan juga yang lain-lainnya, Natalia, masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Termasuk Bang Samuel, segala persiapan tahun ini untuk pernikahan, Engkau sertai dan semuanya dapat terlaksana dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan.
dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang mendengar doa kami dan menjawabnya indah dan tepat pada waktunya seturut kehendak-Mu semata-mata. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kebaikan, kehangatan, dan kasih setia Allah akan terus menguatkan engkau. Kemanapun engkau melangkah, kiranya Allah akan senantiasa hadir di dalam hidupmu. Dan kiranya kematian Kristus di kayu salib, kebangkitannya meyakinkan engkau bahwa engkau dikasihi dengan luar biasa, diterima dan dihargai dengan luar biasa. Dan kiranya penghiburan daripada Roh Kudus akan terus menguatkan engkau, memberikan penghiburan, mendampingi engkau saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Berserah kepada Allah. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa sorgawi tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa sorgawi terus menjaga, Bapa sorgawi, Bapa sorgawi terus menjagaku, Bapa sorgawi terus menjagaku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk penjagaan-Mu dalam kehidupan kami, dan terlebih terima kasih untuk ibadah pada pagi sampai siang hari ini Tuhan. Kalau semuanya boleh berjalan lancar, biarlah kiranya apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini sampai siang hari ini semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai jemaat-Mu, kepulangan kami dalam 1 minggu ke depan bahkan sampai selamanya, kiranya Engkau terus menyertai dan menjaga kehidupan kami kemanapun kami berpijak. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan sama-sama mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati buat jemaat di tempat ini dan juga kepada Pak Yopi, Ibu Yani, dan Kak Alin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.